Kai Havertz dikabarkan telah menegaskan dia tak akan menekan kontrak perpanjangan baru dengan pihak Chelsea. Kabar ini sendiri menjadi kabar gembira untuk Arsenal yang saat ini memang menargetkan Havertz sebagai salah satu pemain baru mereka. Terutama setelah penawaran awal mereka untuk Havertz baru-baru ini ditolak oleh Chelsea. Dilansir oleh ESPN, Chelsea mematok harga 70 juta pounds untuk sang pemain. Akan tetapi Arsenal keberatan dengan harga tersebut dan meminta Chelsea untuk menurunkannya. Oleh karena itu dengan keputusan Havertz tak menekan kontrak baru maka kini Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta berada di posisi yang diuntungkan. Di sisi lain, sebenarnya bukan hanya Arsenal saja yang menginginkan Havertz musim panas ini. Karena juara Bundesliga yaitu Bayern Munich rupanya cukup tertarik untuk mengamankan jasa pemain timnas Jerman tersebut. Ketertarikan dari Bayern inilah yang diharapkan Chelsea agar Arsenal dan juga Bayern mau bersaing untuk memberikan penawaran terbesar. Meskipun untuk saat ini baru Arsenal saja yang siap untuk membayar gaji Havertz yang mencapai 220.000 pounds per pekannya. Timnas Indonesia memang harus menelan kekalahan saat menantang Argentina dalam laga uji coba. Namun skuad Garuda justru menuai pujian tinggi dari pelatihnya, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia takluk 0-2 saat menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Mark Klok dan kawan-kawan memang kesulitan mengimbangi kekuatan sang juara dunia. 2 gol Argentina tercipta pada masing-masing babak. Leandro Paredes dan Christian Romero sukses mencatatkan namanya di papan skor. Argentina praktis mendominasi jalannya laga. Sementara Indonesia sempat beberapa kali mengancam lewat serangan balik. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap puas dengan permainan yang ditunjukkan anak asuhnya. Pria yang akrab disapa STY itu secara khusus menyoroti mentalitas timnas Indonesia. Memang tim Argentina itu permainannya sangat baik, itu yang saya rasakan. Namun secara mental para pemain timnas Indonesia juga tidak kalah jauh, kata STY usai laga. Di atas kertas, Argentina harusnya bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah. Hal itu tak lepas dari perbedaan ranking FIFA kedua tim yang sangat mencolok. Selain juara dunia, Argentina kini menghuni peringkat 1 FIFA. Sementara Indonesia menempati peringkat 149 dunia. Namun dalam pertandingan tadi, timnas Indonesia mampu meladeni Argentina tanpa rasa takut dan minder. Hal ini dianggap STY sebagai kemajuan pesat. Jadi dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, saya harap semoga ini jadi motivasi bagi pemain untuk berkembang ke depannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain karena sudah bekerja keras, tegasnya. Bek Manchester United Harry Maguire dikabarkan akan merapat ke Aston Villa pada musim panas 2023 ini. Maguire sempat menjadi andalan lini belakang Man United sejak dibeli dari Leicester City. Namun ia kerap mendapat sorotan karena kadang melakukan blunder. Maguire pun akhirnya santer disebut bakal cabut dari MU. Ada alasan Harry Maguire tak mau terus berada di bangku cadangan dan mencari klub baru. Jika terus tak bermain secara reguler di Manchester United, ia akan kehilangan tempatnya di timnas Inggris. Maguire selama ini memang menjadi andalan timnas Inggris. Namun ia terancam tak akan bisa membela skuad The Trillions di Euro 2024. Hal tersebut bahkan sudah ditegaskan oleh pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate. Maguire pun akhirnya secara pribadi dikabarkan siap cabut dari Man United. Sekarang ini nasib Harry Maguire masih belum jelas. Namun kini ada kabar bahwa Maguire bisa jadi akan pindah ke Aston Villa. Rumor ini berasal dari laporan iNews. Laporan itu menyebut bahwa Maguire akan merapat ke Villa dengan status pinjaman. Mereka juga membeberkan apa alasan bek 30 tahun tersebut tidak pindah permanen. Maguire tidak memungkinkan untuk dijual permanen karena ia terikat kontrak yang mahal sampai 2025 di MU. Jadi siapapun yang ingin membelinya harus mengeluarkan dana besar untuk transfer plus untuk membayar gajinya. Harry Maguire sendiri sebelumnya disebut memiliki sejumlah peminat. Di antaranya ada Leicester City, AC Milan, dan Inter Milan.
Namun Setan Merah disebut siap melepas Maguire jika mereka mau merekrutnya secara permanen dan bukan dengan status pinjaman. Bintang Man City, Bernardo Silva dikabarkan baru saja mendapatkan penawaran dari klub Saudi Al Hilal untuk bergabung dengan skuad mereka. Dilaporkan oleh jurnalis The Athletic, David Ornstein, diketahui apabila diskusi transfer antar Al Hilal dan juga Bernardo Silva rupanya telah berjalan. Akan tetapi sang gelandang kemungkinan tidak menerima tawaran mereka. Yang menarik untuk saat ini sendiri Silva rupanya sedang dalam negosiasi dengan raksasa Liga 1 yaitu PSG. Skuad Liga 1 tersebut memang sangat tertarik dan terkesan dengan performa sang gelandang selama bermain di Man City. Bernardo Silva yang saat berusia 28 tahun masa depannya masih belum jelas terlepas dari ketertarikan dari PSG dan juga Barcelona. Akan tetapi indikasi awal memastikan apabila Silva akan melanjutkan karirnya di Eropa dibandingkan menerima tawaran bermain di Saudi, ujar Ornstein. Bernardo Silva diketahui memiliki nilai harga jual sebesar 80 juta euro berdasarkan Transfermarkt. Sementara itu selain Silva, Man City juga kemungkinan akan melepaskan beberapa pemain seperti Kyle Walker, Ilkay Gundogan dan Joao Cancelo musim panas nanti. Barcelona harus menstabilkan neraca keuangan mereka untuk berbelanja di bursa musim panas mendatang. Mereka membutuhkan 200 juta euro dari hasil penjualan pemain guna bisa bergerak bebas di lantai bursa. Pasalnya, Joan Laporta mengklaim Barca bisa memangkas 150 juta euro dari gaji para pemainnya tanpa melepas mereka. Mereka juga menjual hak TV mereka kepada pihak ketiga. Namun, hutang klub masih ada di kisaran 1 miliar euro. Kegagalan di Liga Champions dan Europa League membuat potensi Barca untuk mendulang keuntungan di kompetisi Eropa harus tertutup. Kini, Presiden La Liga, Javier Tebas buka suara jika Barca tak memiliki ruang untuk berbelanja di lantai bursa mendatang. Dalam kasus Barcelona, mereka harus mengurangi pengeluaran atas gaji dan transfer. Laporan keuangan mereka minus 200 juta euro. Mereka harus mengurangi investasi pada pemain. Dari jumlah tersebut, mereka memiliki hak 40% untuk dihabiskan sebagai dana belanja nantinya, tambah Tebas. Kabar gembira datang untuk Man United di mana saat ini diketahui apabila Marcus Rashford akan segera menekan kontrak baru dengan skuad Setan Merah. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano. Di dalam laporannya disebutkan apabila Rashford saat ini hampir mendapatkan kesepakatan dengan pihak Man United terkait dengan kontrak barunya di Old Trafford. Kontrak baru Rashford ini sendiri dilaporkan akan menjadi kontrak jangka panjang, meski Romano sendiri tak memberikan detail mengenai durasi kontrak dan juga jumlah uang yang akan dibayarkan di kontrak tersebut. Romano juga menambahkan apabila Erik ten Hag menjadi salah satu poin penting mengapa Rashford memutuskan untuk bertahan di Man United. Rashford juga dikabarkan ingin bertahan di Man United karena ia ingin menjadi bagian dari kesuksesan skuad Setan Merah bersama dengan Erik ten Hag. Di sisi lain, Rashford saat ini akan membela timnas Inggris untuk kualifikasi Euro 2024 di laga selanjutnya melawan Makedonia Utara. Penyerang Atletico Madrid, Antoine Griezmann menyatakan komitmennya untuk Atletico Madrid. Si pemain mengisyaratkan setia pada Los Colchoneros. Striker Prancis itu sedang dikaitkan dengan tim asal negaranya, Paris Saint-Germain. Les Parisiens disebut tertarik pada sang pemain. Menanggapi hal tersebut, Griezmann menegaskan kembali ke Prancis tidak ada dalam pikirannya musim panas ini. Dia tegas setia pada Atletico Madrid, timnya saat ini. Ada alasan tegas kenapa Griezmann ingin bertahan bersama Atletico Madrid. Sang pemain mengaku ingin mendapatkan trofi terbesar bersama pasukan putih merah. Saya telah mengatakan beberapa kali bahwa saya sangat senang di Atletico Madrid dan tujuan utama saya adalah memenangkan La Liga bersama mereka karena saya tidak pernah bisa melakukannya, kata Griezmann dikutip dari Tribal Football. Saat ini saya baik-baik saja di Atletico Madrid, saya bahagia, keluarga saya juga dan tidak akan ada transfer.
Hubungan Griezmann dengan Atletico memang kerap naik turun. Sempat hengkang ke Barcelona, Griezmann kembali ke Wanda Metropolitano dan ingin memberikan yang terbaik buat klubnya tersebut. Timnas Argentina kembali memetik kemenangan di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Berhadapan dengan Timnas Indonesia, juara Piala Dunia 2022 itu berhasil menang dengan skor 2-0. Timnas Argentina berhasil unggul berkat gol Leandro Paredes di babak pertama. Sementara di babak kedua, Cristian Romero menambah keunggulan La Albiceleste. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, laga dimulai dengan tempo sedang. Kedua tim masih berhati-hati dalam membangun serangan. Perlahan tapi pasti, Timnas Argentina mendominasi penguasaan bola. Sementara Timnas Indonesia memilih untuk bermain dengan rapat untuk menghalau serangan-serangan Argentina. Peluang berbahaya pertama di laga ini terjadi di menit ke-17. Berawal dari pergerakan Nico Gonzalez di sisi kiri, sang winger melepaskan tembakan mendatar keras ke pojok kanan bawah gawang Indonesia, namun bola berhasil dihentikan Hernando. Di menit ke-44, Julian Alvarez nyaris menggandakan keunggulan Argentina melalui tembakannya, namun kali ini Hernando mampu menggagalkannya. Memasuki akhir babak pertama, Timnas Indonesia nyaris menyamakan kedudukan setelah Ivar Jenner melepaskan tembakan mendatar namun bola berhasil ditepis oleh Emiliano Martinez. Di awal babak kedua, Timnas Indonesia mencoba untuk menaikkan intensitas serangan. Masuknya Arhan membuat Timnas Indonesia tampil mengancam melalui skema lemparan jauh. Meski tertinggal 2-0, Timnas Indonesia tidak patah arang. Anak asuh Sintayong itu terus mencoba untuk menekan Argentina, meski tim tamu tampil lebih dominan. Di masa injury time, Argentina nyaris mencetak gol ketiga. Alejandro Garnacho merangsak masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan, namun bola berhasil ditepis Hernando menggunakan kakinya. Jual beli serangan terus berlanjut hingga akhir pertandingan. Namun skor 2-0 tidak berubah untuk keunggulan Timnas Argentina.